Ya, melanjutkan perbincangan mengenai pencapaian pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR. Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan 35 wilayah pengembangan, kemudian juga bagaimana konektivitas ini akan terbangun di antara wilayah yang sudah memang maju, kemudian bisa memberikan dampak yang baik kepada wilayah yang berada di sisi ataupun sekitarnya. Nah, infrastruktur apa yang akan dibangun di 35 wilayah pengembangan strategis ini? Di dalam wilayah pengembangan strategis tadi sudah kami sampaikan bahwa intinya kawasan-kawasan strategis ada di situ. Jadi misalnya antara Merak, Bakahuni, kemudian Bakahuni menuju ke Bandar Lampung, menuju ke Palembang, menuju ke Tanjung Api-Api, kita membangun istilahnya tulang punggungnya. Tulang punggungnya itu berupa jalan tol, ya, plus jalan nasional yang ada tentunya, dan kita harapkan nantinya kereta api akan mendukung di situ, yang menghubungkan pusat pertumbuhan tadi, kawasan-kawasan tadi dengan pelabuhan Tanjung Api-Api, sekaligus kawasan industri di sana. Nah, inilah yang akan mendukung pusat-pusat pertumbuhan di sana. Di samping itu juga ada waduk, ya, waduk yang ada untuk mendukung kawasan-kawasan industri untuk dukungan airnya. Nah, misalnya tadi yang sudah berkembang, ya, di Jawa Timur, misalnya dari Semarang, Surabaya, jalan tol sekarang ini sedang berjalan. Kita harapkan 2018 itu sudah nyambung, ya, sampai Surabaya dari Semarang. Tapi yang selatan tadi kan dari analisis kita, disparitas di Jawa itu cukup tinggi antar kabupaten dengan kota di antara yang lain, dan antara utara dan selatan. Nah, di selatan kita membangun wilayah pertumbuhan antara Jogja menuju ke Pacitan, Trenggalek menuju ke Malang. Jadi dua tadi antara koridor ini dan wilayah pertumbuhan Surabaya menuju Semarang itu saling berinteraksi, dengan kita di tengahnya misalnya mengembangkan kawasan lingkar wilayah untuk kerjasama 6 kabupaten yang ada, sehingga kita membangun potensi kelautan di bawah, sekaligus industri misalnya perikanan. Kita mengembangkan pertanian dan wisata, baik wisata laut maupun wisata pegunungan, dan kita mendukung juga untuk pertanian, tentunya agropertanian, jadi hasil untuk industri pangan, industri minuman itu didukung dengan infrastruktur yang ada tadi, baik air maupun tentunya juga jalan yang ada, sehingga dengan adanya antar wilayah pertumbuhan tadi, maka ada potensi-potensi kawasan yang bisa dikembangkan. Kemudian kalau yang sedang berkembang, ya, sedang berkembang misalnya dari Manado, Bitung. Bitung kita dukung pengembangannya sebagai kawasan industri, sebagai pelabuhan hub, ya, yang rencananya di sana untuk internasional, ya. Sehingga sekarang kita mendukung pembangunan jalan tol Manado Bitung, ya, sementara ini, ya, nantinya akan menyambung ke kota Mobagu juga, ya. Kemudian ada waduk misalnya, ya, waduk yang dibangun di sana untuk mendukung air baku industri tadi maupun menanggulangi banjir yang ada di sana. Tapi ada juga yang kita bangun di daerah yang memang termasuk kelompok pinggir tadi, yang memang kawasan pengembangan baru. Kita mengetahui puncak ibu kotanya Ilaga itu kan barang-barang mahal, ya, di sana, ya. Jadi kita membangun wilayah pertumbuhan antara Nabire, Enarotali di Pegunungan Tengah itu, ya, menuju ke Ilaga, menuju ke Wamena. Sekarang jalan sedang dibangun di sana untuk dihubungkan, termasuk dukungan untuk air baku di sana, ya, di wilayah tadi. Tapi juga ada misalnya di Papua Barat antara Manokwari menuju Bintuni. Bintuni akan menjadi industri dan sebagai potensi untuk energi di sana, sehingga kawasan ini kita harapkan tumbuh menjadi pusat pertumbuhan relatif terhadap wilayahnya adalah wilayah pertumbuhan yang potensinya dapat dimaksimalkan, didukung dengan infrastruktur di wilayah pertumbuhan tadi. Sehingga Mbak Gadisa, ya, dengan pendekatan tadi
yang sudah berkembang semakin tumbuh dengan daya saing yang tinggi, yang sedang berkembang yang memang seperti istilah ekonomi Pareto, kita investasi di situ supaya kembalinya tinggi, termasuk di daerah yang masih pinggir tadi, pengembangan baru, wilayah pertumbuhan tadi bisa optimal memanfaatkan potensinya yang memang ada di masing-masing tentu memiliki karakteristik masing-masing. Dengan tumbuhnya ini kita harapkan disparitas akan semakin menurun. Tapi di dalam wilayah pertumbuhan yang sudah berkembang tadi seperti di Jawa Timur tadi, di selatannya yang masih timpang dengan utara, dengan adanya poros tadi yang kami sampaikan, kita harapkan poros antar wilayah pertumbuhan tadi akan mengurangi disparitas antar wilayah pertumbuhan sendiri. Baik. Jadi, ini akan luar biasa baiknya dampak positif yang akan diberikan terutama buat keekonomian Indonesia ya. Dan kita akan lanjutkan lagi, tentunya saya ingin tahu juga seperti target-targetnya sehingga memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan mengenai capaian pengembangan wilayah.